Gue bakal makin pintar kalau gue dandan atau kotor. Siapa juga yang mau jadi kotor? Ya jelas dandan dong, udah cantik, pintar lagi. Kalau kamu cantik dan pintar itu bakal bahaya loh, nak. Bahaya kenapa lagi sih, Mah? Orang-orang bakal gencar kamu dan kemungkinannya kamu bakal diculik. Mama tenang aja, aku kan udah dewasa, jadi aku nggak mungkin diculik. Udah ya, aku mau lanjut dandan dulu. Wih, tumben banget lo dandan ke sekolah. Kena angin apa lo? Gue harus dandan terus kalau mau pinter. Lo pinter? Bukannya lo peringkat 1 dari belakang ya? Jangan remehin gue deh, karena mulai detik ini gue bakal semakin pintar. Kalau gitu lo ikut lomba aja, biar lo bisa buktiin ke gue kalau lo beneran pinter. Oke, siapa takut? Wah, iya bener. Dari auranya udah kelihatan nih kalau lo pinter. Ini belum sepenuhnya. Lihat aja nanti kalau persentasenya udah 100%. Feli, ini dia nilai ujianmu. Sebuah peningkatan yang besar ya. Wah, dapat 90. Keren banget kan aku? Kalau bisa tiba-tiba jadi pinter sih? Jangan-jangan lo nyontek ya? Sembarangan ya kalau ngomong. Gue ini beneran pinter. Sudah, daripada teman-temanmu gak percaya, mending kamu buktikan dengan cara ikut lomba kepintaran. Boleh aja, saya emang berniat ikut kok, Bu. Pulang sekolah nanti kita bakal adakan lombanya ya. Hah? Secepat itu? Gawat, gue udah mentok di presentase ini. Gimana cara naikinnya lagi ya? Gue udah mentok kehabisan ide. Lo kelupaan satu hal, yaitu rambut lo. Oh iya, gue belum styling rambut gue. Sebelum styling harus dikeramas dulu dong biar bagus. Oke, tapi gue belum nemuin apa produk yang cocok sama gue nih. Tenang aja, gue punya saran nih. Pakai produk dari Makarizo. Wah. Pertama, keramas dulu nih pakai shampoo dan conditioner dari Makarizo. Dilanjutkan dengan hair masknya. Di sini aku pakai yang varian black chocolate yang cocok banget buat rambut kering dan kusam. Dapat mencegah kerusakan pada rambut serta dapat menjaga kualitas rambut. Langsung aja dioleskan di rambut dan dipijat perlahan ya. Terus tunggu sekitar 10-15 menit dan dibilas. Jadi hair masknya ini diperkaya dengan ekstrak cocoa murni. Ini aku lagi keringin rambutnya dan hasilnya super lembut banget rambut aku. Yakin gak mau rawat rambut kalian? Yuk cobain Makarizo. Sekarang gue udah pinter. Lo udah mengakui kan, Kay? Emangnya persentase kepintaran lo berapa? 100%. Tapi kenapa lo tahu tentang persentase kepintaran? Mulai sekarang semua orang bisa melihat persentase kepintarannya di atas kepala masing-masing. Apa? Jadi sekarang kekuatan gue udah gak spesial lagi? Sekarang sih semua orang lagi berlomba-lomba buat mencapai persentase tertinggi. Dan gue berusaha mengalahkan lo loh. Vel, ajarin gue dong gimana cara naikin persentase kepintaran. Emangnya lo gak tahu gimana cara pakainya? Gak tahu karena kekuatan ini tiba-tiba ada aja. Kalau gitu gue gak mau ngajarin karena gue gak mau nambah saingan gue. Ya ampun, pelit ilmu banget sih. Emangnya persentase lo berapa? 100%. Gue gak percaya. Lomba ditiadakan dan ibu akan mengumumkan orang yang pantas mendapatkan mahkota ini. Orangnya itu siapa, Bu? Dia adalah orang yang punya persentase kepintaran di 100%. Yang dimaksud Bu Guru itu kan gue. Saya orangnya. Bisa lihat tempat lahir seseorang atau tempat makan seseorang. Tempat lahir aja deh, jadi gue gak perlu tanyakan mereka lagi kan. Gue bisa tahu dalam sekejap. Mah, aku bisa tahu loh mama dilahirkan di mana. Ya jelas di rumah sakit dong, kan kita orang kaya. Ya siapa tahu aja mama bohongin aku. Oh iya bener. Gak ada gunanya mama bohongin kamu. Udah jelas-jelas kita tuh lahirnya di rumah sakit karena kita orang kaya. Iya mah, gak perlu sombong ke aku juga kali. Dadah Neng, hati-hati di jalan ya. Pak Satpam dilahirkan di rumah, kok bisa? Ya bisa dong, karena katanya saya tuh dilahirkannya pakai bidan, bidannya dipanggil ke rumah. Oh, bukan pakai dokter? Bukan, karena dulu itu jarang ada dokter. Untung aja aku lahirnya di zaman sekarang. Iya, zaman kamu udah enak, karena fasilitasnya kan banyak. Guys, gue bisa tahu tempat lahir kalian loh. Jangan-jangan lo dukun ya? Kok lo bisa punya kekuatan itu sih, Vel? Ini kekuatan yang dianugerahkan sistem buat gue, khusus buat gue. Wah, kalau gitu liatin tempat lahir gue dong, soalnya selama ini gue nggak tahu gue lahir di mana. Sama, gue juga. Nyokap gue selalu nyembunyiin tempat lahir gue ada di mana. Oke, gue bakal liatin. Kalian tenang aja. Tempat lahirnya Jessie di laut. Kalau tempat lahirnya Della di rumah hantu, yang bener aja. Wah, pantas gue suka banget loh sama air. Wah, ternyata gue bisa ngeliat hantu karena gue lahir di rumah hantu. Oh alah, jadi tempat lahir itu mempengaruhi apa yang kita suka ya? Iya Vel, gue juga baru tahu dari lo. Hai, perkenalkan aku Tasya, aku murid baru di sekolah ini. Hai, aku Feli. Sebentar. Loh, kok nggak ada? Apanya yang nggak ada?
Kenapa lo nggak punya tempat lahir? Ini aneh banget, semua manusia pasti punya tempat lahir kan? BTW katanya hari ini kita ada ujian mendadak ya? Ngalihin topik. Ujian mendadak apaan? Kayaknya nggak ada deh. Oh gitu ya, mungkin gue salah denger. Lo udah ketemu sama anak baru itu, Vel? Anak baru yang namanya Tasya itu? Udah, tapi gue nggak bisa lihat tempat lahirnya dia. Jangan-jangan dia nggak punya tempat lahir. Kalau dia nggak punya tempat lahir, berarti dia bukan manusia, Vel. Lo lucu deh, kakinya itu masih napak ke tanah, jadi dia itu pasti manusia. Gue bisa buktiin kok. Kalau lo bisa buktiin, berarti lo bisa lihat tempat lahirnya. Mungkin karena masih loading, jadi gue nggak bisa lihat. Ya udah, kita taruhan aja. Kalau bener dia bukan manusia, lo harus bayar 1 miliar ke gue. Oke, siapa takut? Hai Tasya, tunggu sebentar. Lo mau ngapain? Nah, udah loading. Tempat lahir lo itu di planet Mars. Lo bukan manusia. Pilih tinggal di panti asuhan atau di panti jompo. Gak mau gue di panti jompo. Kan panti jompo itu tempat orang tua. Jadi mending panti asuhan kan? Jangan nak, kalau kamu pilih panti asuhan atau panti jompo, kamu bakal ninggalin mama. Mama jadi sendirian deh. Mama tenang aja, aku gak mungkin ninggalin mama kok. Mama kesel sama kamu, harusnya kamu gak pilih sama sekali. Ini kan diwajibin sama sistem, mah. Ya udah deh, mama ngalah. Kamu baik-baik ya di panti asuhan sana. Ternyata barang bawaan gue banyak banget. Gimana cara bawanya ya? Hai, salam kenal. Aku Kesha. Aku bakal bantuin kamu. Hai, aku Feli. Aku adalah teman sekamar kamu. Panti asuhan ini sudah lama ditempati, cukup tua dan sepi. Kamu takut gak? Tapi aku sama sekali gak takut kok di panti asuhan ini. Wah, seneng deh kalau gitu. Aku bakal memperkenalkan panti asuhan ini lebih dalam ke kamu. Yang bener, kamu sama sekali gak keberatan. Enggak dong, kan kita teman sekamar. Di sana ada dapur dan kamar mandi. Nah, udah selesai tur kita kali ini. Kalau ruangan itu apa? Oh, itu ruang rahasia, jadi nggak boleh masuk deh kita. Oh, jadi nggak boleh masuk ya? Iya, dan jangan berencana masuk juga ya ke sana. Nggak dikasih tahu alasannya sama penjaga sih. Oke. Ini dia, cepat ambil. Ini kunci apaan dah? Kalau menurut kamu itu kunci apaan? Apa jangan-jangan ini kunci ruangan rahasia itu? Iya, betul. Aku tahu banget kamu pengen banget kan ke sana. Kok lo bisa punya? Gak penting aku punya dari mana. Yang penting kamu bakal masuk ke ruang rahasia itu kan? Gue mau masuk. Tapi gue gak ikut ya, soalnya cuma lo yang boleh masuk ke dalam situ. Jadi cuma gue sendirian yang boleh masuk ke dalam ruang rahasia itu? Bener banget. Yuk, kamu tunggu apa lagi? Kok gue jadi gak yakin ya? Oke. Kamu mau kemana malam-malam kayak gini? Ini kan udah jam tidur, udah waktunya kamu buat tidur. Saya cuma mau ke toilet kok. Tapi toilet kan ada di sebelah sana, bukan di sebelah sini. Saya nggak tahu soalnya kan saya pengunjung baru di sini. Ya sudah, cepat putar balik dan jangan kembali lagi ke sini ya. Dasar anak baru. Oke. Gimana? Lo udah berhasil belum? Nggak bisa, gue udah gagal karena gue ketangkep sama penjaga panti. Oh iya, gue lupa. Mereka udah gak beraktivitas di jam 12 malam. Jadi lo harus pergi ke sana jam 12 malam. Jadi gue harus tunggu sampai jam 12 malam? Iya, lo bisa ngopi dulu sih sambil nunggu. Daripada bosan ya kan? Oke, gue bakal ikutin omongan lo. Keadaan udah aman, udah gak ada orang. Jadi sekarang waktunya gue buka pintu itu. Gue penasaran banget apa sih yang ada di balik pintu ini sampai semua orang menyembunyikan. Wah, gue bisa mengatur jodoh gue mirip apapun. Ini menarik. Tapi kak, bukannya kita nggak boleh pilih-pilih jodoh ya? Boleh dong, karena ini dibuat oleh sistem dan kakak cuma ngikutin doang. Oh, jadi gitu. Ya udah deh, yang penting kakak pilihnya yang bagus ya. Ya jelas dong, mana ada orang yang mau milih jodoh jelek. Aku mau kok kak. Agak lain nih anak. Jodoh mirip kodok, kayaknya ini kurang cocok sama gue deh. Soalnya kan kalau jodoh mirip kodok itu matanya besar, sedangkan gue matanya sipit. Jadi mending tolak aja deh. Nak, terima aja, karena mata yang besar itu bagus loh. Nanti mata anak kamu jadi belok. Gak mau mah, aku tetap mau tolak karena ini bukan tipe jodoh aku. Ya sayang banget, padahal mama suka banget loh sama kodok sampai mama melihara 100 ekor di rumah. Mending mama buang deh itu kodok karena geli banget aku. Guys, tebak deh sekarang gue punya kekuatan apa. Emangnya apa, Vel? Cepetan kasih tahu. Iya, nggak usah main tebak-tebakan lah, langsung kasih tahu aja. Gue bisa milih jodoh gue mirip apa. Keren banget kan? Kenapa malah ketawa? Kita juga punya kekuatan itu dan kita udah berhasil. Hah? Berhasil gimana maksud kalian?
Kita berdua udah milih dan sebentar lagi kita bakal ketemu sama jodoh. Kalau lo sendiri udah milih belum? Belum, barusan gue tolak karena gue nggak mau jodoh gue mirip kodok. Apes banget lo dapet jodoh yang mirip kodok. Yang selanjutnya jodoh gue mirip apa ya? Hah, mirip mobil? Itu aneh banget gak sih? Emangnya ada manusia yang mirip mobil? Anak nenek mirip loh sama mobil dan dia super ganteng, jadi rugi kalau kamu nggak ambil. Anak nenek berarti udah tua dong, tapi harusnya kaya kan? Iya, kami sangat kaya, jadi nenek bisa memberimu 10 kilogram emas sekarang juga. Wah, gue langsung kaya mendadak, jadi orang kaya baru dong. Tapi gue nggak mau jodoh gue mirip mobil. Terlalu pemilih juga tidak bagus loh, Cuk. Maaf ya, Nek. Ini demi keturunan saya, jadi saya tolak ya. Suatu saat nanti kamu pasti menyesal. Semoga enggak ya, Nek. Wah, sekarang semua orang sudah berpasangan. Cuman gue sendiri yang jomblo ngenes. Feli? Iya, ada apa, Bu? Cuman kamu loh yang belum dapat jodoh. Hah? Cuman saya sendiri? Yang bener aja, Bu. Pasti kamu keseringan nolak kan? Kalau kamu keseringan nolak, jodoh kamu akan dipilih random sama sistem. Apa? Kalau gitu saya harus pilih secepatnya, Bu. Sebelum waktu terlambat. Oke, semoga aja jodoh gue yang ketiga mirip pemain drakor.